Pemirsa, tersangka kasus fetish dengan modus bungkus kain jarik ditangkap polisi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi pelaku, 25 mahasiswa jadi korban. Tersangka predator fetis modus bungkus kain jarik diperiksa oleh tim Subnit Resmo Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penyelidikan sementara Satreskrim Polrestabes Surabaya, korban tersangka sebanyak 25 orang. Rata-rata korbannya junior satu kampus dengan tersangka. Untuk mendalami kasus ini, polisi sudah memeriksa 5 saksi korban fetis. Tersangka sudah melakukan aksinya sejak tahun 2015 lalu. Dari keterangan tersangka sendiri kurang lebih sekitar ada 25, namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu, tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25 yang sudah melapor ke Help and Counseling Center di Benair, itu ada kurang lebih sekitar 20 gitu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai alat bukti, mulai dari kain jarik, tali kain, serta percakapan di medsos, dan video milik tersangka. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE, pasal 27 dan 29, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta KUHP, pasal 335 tentang perbuatan tak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Potensi munculnya calon tunggal dalam Pilkada Surakarta 2020 menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari kalangan aktivis budaya Surakarta yang kini mendorong gerakan kotak kosong. Gerakan kotak kosong diprakarsai aktivis budaya Surakarta Zen Zulkarnain sebagai bentuk kritik atas jalannya Pilkada Surakarta 2020. Zen mengatakan munculnya calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi tidak berfungsi dan tidak sehat. Nah, suara-suara yang nggak setuju ini kan nggak ditampung kemana-mana nih. Nah, disitulah pentingnya kotak kosong, ya, menampung suara-suara. Semakin suaranya nanti semakin besar, itu akan bisa menjadi koreksi sikap para elit politik supaya tidak membangun model-model politik seperti ini lagi, ya kan. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka, bakal calon wali kota Surakarta dari PDIP, enggan menanggapi masalah kotak kosong. Gibran justru memberikan semangat kepada kontestan lain, yakni pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo, yang kini tengah menjalani verifikasi di KPU Surakarta. Ini kan sedang ada calon independen yang sedang berjuang. Jangan mengeluarkan statement atau narasi seperti itu nggak menghormati kontestan lain namanya. Dari 45 kursi DPRD Surakarta, 30 diantaranya adalah PDIP. Disusul PKS 5 kursi, PAN, Golkar, dan Gerindra masing-masing 3 kursi, dan 1 kursi dari PSI. Hal ini membuat partai di luar PDI Perjuangan kesulitan mengusung calon pada Pilkada Surakarta 2020. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah di Jakarta akan terganggu sejak malam ini hingga besok pagi. Warga diminta menampung air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Operator penyediaan dan pelayanan air bersih PT PAM Lyonese Jaya atau Palija meminta warga Jakarta bersiap menghadapi gangguan pasokan air. Gangguan ini akibat adanya perbaikan pipa air baku yang bocor. Perbaikan untuk mengurangi potensi gangguan lebih luas di kemudian hari. Warga diminta mengisi bak penampungan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Gangguan ini akan terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta mulai pukul 9 malam ini hingga pukul 7 pagi besok. Dan pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa.
Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.